dan nama Roh Kudus. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami berkumpul di tempat ini, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan kasih dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami keluarga besar STB HKBP bersama dengan alumni. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul memperingati Dies Natalis ke-89 Sekolah Tinggi Bibelpro. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, jadikanlah kampus yang kami banggakan ini sebagai institusi yang tak henti-hentinya melahirkan perempuan-perempuan yang unggul melayani dan berkarya, serta takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kami sebagai keluarga besar yang takut akan Tuhan di antara sesama kami. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami mampu menjadi motivator dan inisiator pelaksana misi di STB dan dimanapun kami berada. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan 3. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah diri-Mu oleh kesaksianku kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengutus Roh Kudus bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah,
karena Engkau adalah penolong kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena STB bisa berdiri dan berkarya hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena STB memiliki dosen-dosen yang mendedikasikan dirinya mengajar dengan tulus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena STB memiliki tenaga kependidikan yang mendedikasikan dirinya melayani di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena STB memiliki alumni yang luar biasa, yang memberikan dirinya melayani untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena masih banyak jemaat-Mu yang terpanggil menjadi mahasiswa di tempat ini. Terimalah doa ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 2 dan 3. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Kiranya hatiku setia padamu ya Tuhanku. Bersama-Mu Tuhan aku bahagia selamanya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kor dari mahasiswa Sekolah Tinggi Bibelful.
perempuan penginjil, sehingga terampil melayani di gereja, memandang ke depan banyak tantangan. Era globalisasi sudah sebentar, harus tetap teguh mengemban misi, sehingga kabar keselamatan tersebar. Berdoa bertekun di dalam iman, semoga Kristus Tuhan memberi berkah. Sekolah tinggi bintang Pro HKBP selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, tempat mendidik perempuan penginjil, sehingga terampil melayani di gereja, memandang ke depan banyak tantangan. Era globalisasi sudah sebentar, harus tetap teguh mengemban misi, sehingga kabar keselamatan tersebar. Berdoa bertekun di dalam iman, semoga Kristus Tuhan memberi berkah. Dusonan rohaku libat Yesusi, porsupe hutang dison, napos rohaku di Tuhan taib, di pasona toto rohako. Sonando, sonando, di pasona toto rohako. Nang dialiangi simbolis peang, nagonan ruse, namake Tuhanku mangulumang, utaki lungasan sasude. Sonando, sonando, di pasona toto rohako. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 543 ayat 1 dan 2. Bibit kasih Allah di
Saudara-saudari, marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1 dan 2. Tolong, oh Tuhan, sahatma diriku, ahomat tulomo, molodang, oh Tuhan, maringanan diau, diriku ndang marah gabi, tumpogos pedison manang sonang tahi, masih katung tuho sasudi. Tolong, oh Tuhan, sai kara rohako, tunguduk do mangoloiho. Todimi matoto, markogoi honawon, mangulahon lomo nirohan. Tumpogos pedison manang sonang kain, marsika tungtuhon sasudri. Holano huihu tondang bedirikon togu
Batang Yang Mahita, tujolom dohami tuturo ale Tuhan pasahaton hamalation ni rohanami sahatu manogot ni arion disude asidoho tolong ni roham nau pasu-pasuhon tuhami ragam ni akalas ni roha boy hami Tuhan marlas ni roha di bagasa partikianon ima di acara dies natalis napawalupuluh siahon sekolah tinggi Bible Pro ni Huriam HKBP. Alani i Tuhan tamahami madok mauliate ala toktong padonganiomu pangaramotiomu mamuka jongjong parsikolanon sahatu bagasan tikion nunga tunggodang Tuhan di pasu-pasuhoko nagabe akka parhobas di tonga-tonga ni Huriami songoni nang diaka inganan namarragami debata Jehovah amanami nang di bagasan partikianon mangido do pehami tuadopanmu anggiat matutu Tuhan sekolah tinggi Bible Proon boy gabe motivator doho inisiator di tonga-tonga ni akapakobasyon nami di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang di tonga-tonga ni bangsa nami on pasu-pasu Tuhan na manguluhon parsikolaanon pasu-pasu jala parbisuhi Tuhan nang akka dosen tenaga pendidik songoni manang staf pegawai na adong di sekolah tinggi Bible Pro asa marhiti nasida Tuhan lemar bungaran ma baritam lemar bungaran ma ho Tuhan marhiti pakobasion ni akka alumni sian STBon pasu-pasu Tuhan nang akka inanami alumni sekolah tinggi Bible Proon na marhobas di akka inganan pakubasion asing diaka usaha dohot diaka inganan na maragami Tuhan asa marhiti i Tuhan marsangap guarmu na bariyai jala taruli akka narenggan parsikolaan nami debata Jehovah amanami pasu-pasu ma ulaon nami sadarion asa gabe ulaon las niroha dihami tarlumobi Tuhan nani uluhon ni pimpinan ni Huriam ima amanami kadep marturia padita harahap napos dorohan nami Tuhan ulaon nami sadarion mardalani di bagasan las niroha hobar tulomo niroham jala tau puji-pujian nang dikuar atong Tuhan di ulaon nami sahatu hari marsuko Tuhan homa nama jongjongi homa nama masu-masu asa hobar mai Tuhan mardalan tulomoni roham jala toktong hami di bagasan las niroha sonang sohari murid atong Tuhan digijang ni saluhu nai perbadiai mahami si anak kado sahagalion nami asa tamahami haborani pasu-pasu marhiti Kristus Yesus Tuhan martangia kami Tuhan amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Bible Fro AKBP, saya merasa terhormat bisa hadir dalam ibadah syukur Dies Natalis dari Sekolah Tinggi Bible Fro yang ke-89 ini. Kami sampaikan salam dari Opue Porus, Amang Sekjen, Kepala Departemen Koinonia, dan Inang Kepala Departemen Diakonia kepada Sekolah Tinggi Bible Fro. Khotbah untuk kita pada perayaan DKS ini diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 2 yang menjadi tema dari Dies Natalis ke-89 ini. Kami akan bacakan ayat pertama sampai keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Demikianlah pembacaan kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan ayat 2, na daulat doibana jalan makabiari di Batak rap dohot sandok isini bagasnya gudang do asiasina di parlehon tu bangsoi jala ondok do ibana martangiang tu di Batak. Hari ini kita belajar dari seorang Cornelius. Cornelius ini seorang serdadu, seorang kepala pasukan dari Yunani. Kita belajar, dia disebutkan mungkin orang yang bukan Yahudi pertama, orang Yunani pertama yang dibaptis menjadi Kristen.
Apa yang bisa kita petik dari karakter Cornelius bagi kita semua pada hari ini? Ada 4. Pertama, mari kita belajar hidup saleh. Mari kita belajar hidup saleh. Saleh atau kesalehan dalam bahasa Batak, daulat atau hadaulaton, diterjemahkan dari kata Yunani eusebia. Alkitab King James Version menerjemahkannya godliness. New Revised Standard menerjemahkannya devote. Artinya sama dari situ juga nanti kata devote dari devosi. Godliness menunjuk kepada kesalehan. Kesalehan itu adalah suatu kualitas keagamaan atau peribadahan yang sangat tinggi. Jadi kalau disebut saleh, itu adalah sebuah kualitas keagamaan atau peribadahan yang sangat tinggi. Bukan sekedar kepatuhan kepada peraturan-peraturan agama atau ritus-ritus ibadah. Orang yang saleh menjalankan ibadahnya dari kedalaman hatinya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan kepada hukuman, bukan karena keinginan mendapatkan hadiah, bukan narasi yang sangat sering disampaikan di kalangan HKBP. Saya katakanlah minimal di kami para pendeta, kesalehan itu bukan sesuatu yang sangat populer dan selalu dinarasikan. Kadang-kadang sering dibuat menjadi bahan canda orang saleh. Tapi hari ini kita diajak Sekolah Tinggi Bible Pro secara sengaja mengambil Kisah Rasul 10 ayat 2 sebagai tema Dies Natalisnya, mengajak kita semua betapa pentingnya rupanya kesalehan itu. Nanti kalau kita baca surat Rasul Petrus 2 Petrus 1 ayat 6, kesalehan itu adalah sesuatu yang wajib ditambahkan kepada iman, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan. Kesalehan itu salah satu yang harus ditambahkan. Kita butuh Bible Pro yang betul-betul saleh. Kita butuh pendeta-pendeta, guru-guria, diakones, sintua, bahkan anggota jemaat yang betul-betul hidup saleh, yang menjadikan ibadahnya keluar dari dalam hatinya, yang menjalankan keagamaannya, spiritualitasnya bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin mendapat hadiah atau ingin dipuji, ingin diberi like dalam media sosial, tetapi karena betul-betul keluar dari kedalamannya. Saya sudah sampai pada satu kesimpulan, urusan HKBP yang pertama dan terutama adalah dengan Allah, dengan Tuhan. Sekali lagi, saya sudah sampai pada satu kesimpulan, urusan gereja kita HKBP yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Bukan manusia, adalah Tuhan. Ketika kita mengatakan kita mau mencontoh Cornelius dalam hal kesalehan, kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang beribadah. Beribadah bukan hanya 2 jam pada hari Minggu, beribadah bukan pada jam-jam kebaktian, tapi menjadikan seluruh hidup kita sebagai sebuah ibadah. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari karakter Cornelius? Mari kita belajar untuk senantiasa takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 yang sangat terkenal itu. Kalau kita pakai bahasakan dengan bahasa sehari-hari, langkah pertama untuk menjadi pintar, langkah pertama untuk menjadi berhikmat adalah takut, segan, hormat, takzim kepada Tuhan. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.
Ayub 8, 28, ayat 28b. Kebetulan ini menjadi Hata Sipaingot, ayat CD kami. Sempat beberapa tahun saya tidak suka ayat CD ini. Baru setelah tamat dari sekolah tinggi teologi, saya bersyukur mendapat ayat CD seperti ini. Tapi waktu baru saya masih remaja, saya katakan dalam hati, kenapa seperti ini ayatnya? Tuhan benci kepada kejahatan. Sebab itu orang-orang yang beriman akan selalu takut kepada Tuhan, akan menjauhi kejahatan itu. Karena kita tahu Tuhan sangat tidak suka kepada kejahatan, bahkan melawannya, memeranginya. Maka kita orang-orang yang beriman akan menjauh dari kejahatan itu. Karena itu dalam Alkitab selalu kata takut akan Tuhan selalu dilanjutkan dengan menjauh dari kejahatan. Orang yang betul-betul takut, takzim, hormat kepada Tuhan akan menjauh dari kejahatan. Dan orang yang menjauh dari kejahatan itulah sesungguhnya orang yang hormat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu berbeda dengan ketakutan kepada orang jahat, ketakutan kepada pemimpin atau penguasa yang kejam. Takut kepada Tuhan itu lebih mirip rasa takut kepada seorang yang sangat baik, seorang yang sangat mengasihi kita, yang mau berkurban untuk kita. Dan kita bisa baca deretan dalam kitab Amsal itu tentang takut akan Tuhan. Orang yang suka belajar akan mendapatkan arti takut akan Tuhan. Orang yang mengejar hikmat, yang suka belajar, akan mendapatkan arti takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat berhak menyebutkan kau sarjana misiologi. Kau tidak berhak berdiri di altar dan berkhotbah, baik di depan para perempuan atau di depan anak-anak. Sebab itu, mari mulai baca Alkitab. Saran saya, bukan karena Inang ketua ini ahli PB, mulailah dari PB. Karena saya takut kalau kau baca dari kitab Kejadian, baru 5 halaman kau sudah ngantuk dan berhenti membaca. Mulai dari Perjanjian Baru. Mulai dari Injil Matius, atau Injil Markus yang lebih pendek, atau Injil Lukas, atau Yohanes. Lanjutkan ke surat-surat. Lanjutkan ke Mazmur, lanjutkan ke Amsal supaya kau menjadi orang berhikmat. Baru nanti mulai dari kitab Kejadian. Tapi intinya, kepada kita semua, kita yang mengaku pelayan, kita harus menjadikan Alkitab, kita harus menjadikan Alkitab sebagai dokumen, sebagai buku yang paling banyak, paling sering berulang-ulang kita baca dan renungkan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus benar-benar bukan kolak kata. Kita harus benar tetapkan sekolah tinggi Bible Pro ini untuk mempersiapkan para perempuan-perempuan yang tangguh, yang beriman, yang kuat untuk menjadi para pekabar Injil, untuk mendidik perempuan dan anak-anak, keluarga-keluarga, untuk bekerja di semua lapangan kehidupan, membawa misi Allah. Ya Allah, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk kampus kami ini, Sekolah Tinggi Bible Pro, yang dipimpin oleh Inang Dr. Benny Sinaga, dibantu oleh semua dosen. Berkati sekolah ini Tuhan. Hadirlah Kau di sini dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati para ibu dan bapak dosen untuk mempersembahkan hidupnya, mempersiapkan calon-calon pekabar Injil perempuan, para Bible Pro. Kami berdoa untuk semua lulusan dari sekolah tinggi Bible Pro ini yang telah tersebar di seluruh gerejamu, di seluruh tanah air. Dimanapun mereka berada, ya Allah, berkatilah mereka. Biarlah mereka selalu ingat kepada ibu yang telah melahirkan mereka, yaitu Sekolah Tinggi Bible Pro Lagu Boti ini. Biarlah mereka selalu mendoakan Sekolah Tinggi Bible Pro ini. Dan biarlah mereka Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anak-anak yang telah dibesarkan oleh alma maternya.
Ya Allah, berkati juga gerejamu HKBP untuk membackup, mendukung proses perkembangan dari Sekolah Tinggi Bible Pro ini. Terima kasih Allah. Berkati para orang tua mahasiswa. Berkati para mahasiswa yang sedang belajar atau sedang berpraktek lapangan pada saat ini. Semua puji-pujian, semua doa dan pengharapan kami sampaikan hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND 792. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon dua gogomi, di portilio baik ma Tuhan, amoran dilas niro. Nama sakit tu nada ngoli gabe pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda baby, saya peon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Portinang maralohon dosa di bain gogomi talu musui si bolis pangagoi supasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda baby, saya peon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi di Portibion, bain maha Tuhan Sion, bain maha tami saur tu rohani namar si hosomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya peon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Janji setia Kristus melalui Roh Kudus menguatkan kita. Kini pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi dalam mewujudkan kerajaan Allah di tempat ini dan di seluruh dunia. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibu bapak dipersilakan duduk kembali.
yang saya hormat bersama dengan rombongan dari kantor pusat, yang saya hormati Ibu Ketua STB HKBP, Ibu Pendeta Dr. Beni Sinaga bersama dengan Bapak, yang saya hormati Amang Preses Distrik 4 Toba, Amang Pendeta Julson Pasaribu MTH, bersama dengan Ibu Siti Lamroma sebagai Dewan Kurator, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP, yang saya hormati seluruh tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Bibelfro Huria Kristen Batak Protestan. Demikian juga yang saya hormati yang hadir bersama dengan kita hari ini, Ibu Ketua IKSTB HKBP, Ibu Bibelfro Friska Aritonang. Selamat datang Ibu dari Siantar. Selamat datang juga bersama dengan kita Ibu Ketua Panitia Pembangunan Asrama, Laboratorium, Khotbah dan Musik, Ibu Bibelfro Risma Sinaga dari kantor pusat. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati, sayangi seluruh alumni yang datang dari berbagai tempat ya, ada yang dari Pekanbaru. Memang pada pagi ini waktu dan tempat hanya diberikan pada 10 orang. Nanti acara Parhamaranggion baru ada jam 2 siang. Di situ baru nanti seluruh Bibelfro hadir, utusan-utusan di tempat ini. Selamat datang Akang Haha Anggi. Dan yang tidak terlupakan adalah seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Bibelfro Huria Kristen Batak Protestan yang ada di tempat ini dan yang masih dalam perjalanan pulang dan yang masih ada di tempat praktek yang belum pulang mungkin pada tanggal 3 nanti. Horas, sekali lagi saya katakan selamat ulang tahun STB HKBP. Yes, Tuhan memberkati. Untuk acara ini kita akan memotong kue. Untuk itu kami minta kepada Ibu Bibelfro Rona untuk memainkan musik. Selamat ulang tahun. Kami panggil ke depan Bapak Kadep Marturia bersama Ibu Ketua, Ibu Waket 1, 2, 3, Ibu Ika, Ketua IKA STB HKBP, Ibu Ketua Pembangunan Asrama, Laboratorium dan Khotbah, Ibu Siti Dewan Kurator, Amang Preses. Tadi ada Amang Pendeta Resort Lagu Boti, Amang Lintong. Dan alumni silakan berdiri dan mahasiswa semua, Bapak Ibu dosen dan tendik, kita nyanyi bersama-sama. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amang Preses silahkan maju Amang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Oh, embus lilinnya, embus lilin. Embus lilin. Panjang umur dulu ya, panjang umurnya, panjang umurnya. Ayo Pak Togar. Panjang umur. Sekarang juga sekarang
potong kuenya. Berfoto dulu. Sebelum dipotong, berfoto dulu supaya ada dokumentasi. Potong kue. Potong kuenya. Sekarang juga potong kuenya. Bagi kuenya sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umurnya. Sudah bisa dibagi kue ulang tahunnya, bisa dibagi ya kepada mahasiswa. Selamat makan kue. Terima kasih. Selamat. Selamat makan kue. Selamat makan kue. Selamat makan kue. Ya, mahasiswa silahkan dibagi kuenya kepada kakak-kakak kita, mahasiswa. Febri, kue kepada kakak-kakak kita. Ya. Ya, musik, selamat ulang tahun tetap. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Jangan sampai nggak ada, jangan sampai tidak kebagian ya. Rombongan kantor pusat Ibu Dame.
rombongan kantor pusat. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Happy birthday, day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Jangan sampai tidak kebagian. Jangan sampai ada yang tidak dapat.
Febri, dibereskan aja. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi kata sambutan, tetapi sebelum masuk ke sesi kata sambutan, saya hendak menyapa Amang Evangelis Dr. Togu S. Hutagaol, MTH yang datang dari Jakarta. Bersama dengan kita hari ini akan memberikan sesi seminar nanti. Selamat datang Amang. Yang juga bersama dengan kita Bapak Langrof, mantan dosen STB HKBP di bagian musik, bersama dengan kita juga hari ini datang dari Samosir. Selamat datang Pak. Bersama dengan kita juga Ibu Pendeta Yokan dari Selipi yang baru juga bergabung. Selamat datang Ibu, yang sudah di Selipi melayani sebagai pendeta fungsionaris. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kata sambutan, saya hendak menyapa kita sekali lagi. Selamat ulang tahun STB HKBP. Yes, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun STB HKBP. Yes. Selamat ulang tahun STB HKBP. Yes, Tuhan memberkati. Masuklah kita acara ini ke kata-kata sambutan. Yang pertama sekali kami panggilkan dari mahasiswa STB HKBP untuk mengatakan sepatah dua kata. Kami persilahkan. Dari mahasiswa STB HKBP, Febri, silahkan. Shalom bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Daniel Harahap dan juga Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak kami yang datang ke tempat ini. Saya mewakili dari mahasiswa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-89 kepada Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Semoga di pertambahan usia yang ke-89 ini semakin banyak perempuan-perempuan penginjil yang dilahirkan dan yang akan nantinya melayani di medan pelayanan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, selamat ulang tahun, selamat berkarya, jaya, jaya, jaya. Kalau saya bilang selamat ulang tahun, saya mengajak untuk kepada kita semua mengatakan jaya, jaya, jaya. Bisa Bapak Ibu dan teman-teman? Selamat ulang tahun Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Jaya, jaya, jaya. Sekian dari kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Febri Sihombing yang mewakili mahasiswa. Untuk kata-kata sambutan yang berikutnya kami sampaikan kepada Ketua IKSTB HKBP Bible Pro Friska Aritonang MSc bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan Asrama, Laboratorium Khotbah dan Musik Ibu Bible Pro Risma Sinaga STH M.Hum, kami persilahkan.
Terima kasih kita ucapkan kepada Allah Sang Pemilik Kehidupan yang telah memperkenankan kita berdies natalis STB HKBP ke-89. Yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Marturia, Bapak Pendeta Daniel Taruli Harahap dan juga sebagai pengkhotbah. Yang saya hormati Ibu Ketua STB HKBP, yang kami hormati Bapak Preses sekaligus juga Dewan Kurator dan juga Akang Siti Lamroma sebagai Dewan Kurator. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang mengajar di STB HKBP beserta juga dengan tenaga pendidik. Yang kami sayangi Akang Nami senior yang bersama-sama hadir untuk mensyukuri 89 tahun STB HKBP, dan juga yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang telah bergabung di STB HKBP. Izinkanlah saya sebagai Ketua IK STB menyampaikan kata sambutan dalam ucapan syukur kita di Dies Natalis ini. Kami berterima kasih melalui IKSTB diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan dalam pertemuan kita. Yang pertama, jika kita lihat usia STB HKBP 89 tahun, jika diperhadapkan kepada manusia usia yang sudah tua, dan juga sudah melahirkan banyak penginjil perempuan yang disebut dengan Bibelfrau. Oleh sebab itu, ucapan syukur yang seharusnya dan sepatutnya sudah harus kita berikan sesuai dengan apa yang kita peroleh sebagai penginjil perempuan. Kami sebagai alumni Sekolah Tinggi Bibelfrau juga berterima kasih kepada STB HKBP yang telah mengundang dan bergandengan tangan bersama-sama membangun alma mater yang kami cintai. Bapak Ibu yang terkasih dan juga para senior kami, saya mewakili Ikatan Alumni juga menyampaikan dalam kata sambutan ini pada Dies Natalis ke-88 tahun yang lalu, STB HKBP menyampaikan kepada kita alumni ada beberapa hal yang harus dibenahi, di antaranya pembangunan asrama dan juga pembangunan laboratorium musik yang baru pada tahun ini. Dan dari IKSTB menyambut baik pesan yang disampaikan melalui Dies Natalis di tahun lalu, dan puji Tuhan panitia telah dipilih untuk pembangunan asrama STB HKBP. Untuk itu kami para alumni akan bergandengan tangan bersama-sama seperti khotbah Bapak Kepala Departemen sebagai perempuan penginjil yang saleh, yang berdoa, yang yakin dan percaya, sebagai ungkapan syukur bahwa kami telah diberangkatkan dari kampus ini memberikan banyak dampak, seperti poin keempat dari Podatohonan Bibelfrau, memberi dampak kepada perempuan, memberi dampak kepada anak-anak, memberi dampak kepada remaja dan pemuda. Oleh sebab itu, berkat yang telah kami peroleh sebagai Bibelfrau yang telah melayani di gereja, di lembaga, di masyarakat, akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemajuan alma mater kami ini. Penutup dalam kata sambutan, saya mewakili IKSTB pada kesempatan ini untuk menjelaskan kembali tentang pembangunan, dan panitia pembangunan telah dilantik. Oleh sebab itu, kami telah berkoordinasi yang baik kepada panitia pembangunan yang telah terpilih untuk menyampaikan, untuk memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, kepada Ibu Bibelfrau Risma Sinaga sebagai Ketua Pembangunan
asrama dan juga sarana prasarana. Kami persilahkan untuk menyampaikannya, Ibu. Horas Shalom untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Tuhan karena STB HKBP boleh terus eksis di HKBP, di dunia ini, di tengah masyarakat hingga ke 89 tahun. Kami sangat bersuka cita, senang sekali hari ini, luar biasa sekali, dan alumni akan memberikan hadiah untuk STB, untuk HKBP. Kami mau sampaikan itu juga di depan Bapak Kadep kami. Yang tadi sudah disampaikan salam-salam, jadi salam untuk kita semua, Bapak Ibu, Bapak pimpinan kami, Ibu Ketua STB, Bapak Ibu dosen, tendik, senior-senior saya di sini, para alumni yang sangat mendukung panitia, juga seluruh mahasiswi, ya ini mahasiswa baru ya, terima kasih mau datang ke sini. Ya, mempersembahkan dirimu adik-adikku untuk dipakai Tuhan alat kemuliaannya. Yang pertama ya tadi Ibu Ketua IKA telah menyampaikan mengapa dan seperti apa sebenarnya ada kebutuhan yang disampaikan tahun lalu oleh Ibu Ketua STB, yaitu membutuhkan asrama bertingkat. Dan juga ketika kemudian kami melakukan perjumpaan dengan OPUI, melaporkan semua kerja-kerja ketika SK sudah dikeluarkan kantor pusat pada April lalu, Opung bilang, Risma, tidak cukup hanya asrama. Kamu tahu kan bahwa keluaran dari sana itu adalah para perempuan penginjil. Dan kebutuhan yang sangat dibutuhkan juga di jemaat adalah Bibel Foro bisa bernyanyi, bisa memainkan musik, bisa nanti memberdayakan. Maka bangunlah juga bukan hanya asrama bertingkat, ya tetapi juga laboratorium musik dan khotbah. Tadinya Bapak Kadep 2M ya yang akan kami gotong royongkan. Kemudian OPUI ya kami sambut, siap Opung. Ya, dan Opung juga berjanji ikut nanti melakukan fundraising, ikut menjadi 3M, Bapak. Itu yang akan kami ramai-ramaikan nanti oleh para alumni khususnya. Dan Ibu Ketua, itulah kado terindah di ulang tahun ya STB HKBP ke 89 tahun. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Besok akan dilakukan, nanti sore Bapak Kadep dan Ibu Ketua kita akan melangsungkan penggalangan dana. Ini sebenarnya sudah kedua kali. Jadi yang pertama tahun lalu uang yang didapatkan itu adalah untuk membayar menggambar gedung bertingkat, konstruksinya dan kemudian juga laboratorium sudah selesai dan sudah ditenderkan dan sudah ada pemenang tender. Berlangsung pada 2 minggu yang lalu dan kami sudah melaporkan kepada OPUI. Besok nanti jam 14.30 penggalangan dana yang kedua. Jadi memang kami sangat berharap bahwa sambil gugu Bibel Foro itu sudah jalan mulai masuk dan besok kita akan menyerahkan ya DP pertama 200 juta. Jadi iya, kita harapkan Bapak Kadek Nami nanti ada penggalangan dana untuk mengupayakan DP yang pertama dulu pada pemborong. Besok kami akan serah terima dan menandatangani kerjasama. Nah, kemudian di besok tanggal 2 akan dilaksanakan pelantikan panitia oleh OPUI dan juga peletakan batu dasar, batu ojahan. Besok dilaksanakan sekaligus nanti rapat kedua panitia. Memang Opung hanya bisa hadir pada saat peletakan batu pertama karena ada acara kegiatan, sehingga rapat panitia nanti kami sendiri ya direkomendasi oleh Opung itu untuk boleh kami pimpin. Nah, kami sangat berterima kasih sekali ya kepada para alumni khususnya yang sangat menyambut ini. Kalaupun ada 1-2 orang misalnya
saya harus katakan Pak Kadep, ya, mengatakan, ikan ulau ini kantor pusat deh, AKBP katanya. Ini bisa saja karena mungkin kita belum duduk bersama semuanya. Besok akan ada duduk bersama panitia, saya akan menjelaskan bahwa KBP itu kita, Bibel Pro juga KBP, ya kan. Nah, dan keadaan sentralisasi saat ini yang tidak memungkinkan melakukan untuk kemajuan kampus ini. Dan bukan hanya sekali ini saja sebenarnya, Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kadek kami informasikan, sudah berulang-ulang kali kami melakukan sebagai wujud cinta kasih kami kepada kampus ini, pengadaan kursi dan lain sebagainya. Di rapat-rapat Bibel Pro kami selalu mengupayakan penggalangan dana untuk menopang kampus ini. Kami ingin kampus ini maju. Kami ingin dan tidak ingin lagi mendengarkan lulusan sekolah STB itu, kenapa musiknya begini, kenapa khotbahnya seperti ini. Saya di depan opung-opung bilang sama saya kemarin di Zaitun yang bertemu, dibilang seperti ini, Inang Risma, memang Bibel Pro itu kuat-kuat khotbahnya, suaranya menggelegar, tapi isinya kurang besar katanya. Jadi ini tantangan. Makanya Bapak Ibu, saya senang mewakili panitia, saya katakan siap opung, kami siap membangun 2 gedung itu bertingkat asrama karena memang mahasiswa masih banyak Bapak, mahasiswa akhir lagi berada di luar, tentu fasilitas mereka apa adanya. Jadi ini gedung bertingkat ini kita buat mau suasana mereka akan aman dan nyaman. Besok akan ditampilkan tapping video, ya, melihat ya seperti apa asrama yang akan dibangun dan juga laboratoriumnya, seperti itu. Nah, kami sangat berterima kasih kepada alumni saya katakan tadi. Ada beberapa bentuk wujud dukungan kami yang sudah kami rumuskan, Bapak Ibu. Adong gugu perorangan, kobar tu masa kerja, adong gugu Bibel Pro, penguan Bibel Pro per distrik, ya, ini besar-besar ini Bapak Kadep. Kemudian adong sudah Bibel Pro kurang lebih 500 orang, majau ale-alena lau mangurupi, dan kemudian upaya panitia untuk melakukan penggalangan dana dari warga jemaat karena burju, dohot tu pemerintah dan lain sebagainya. Kami sangat berharap Bapak Kadep ikut mendoakan dan mensupport. Macela selaku dia mengpreses distrik Toba, Aceh mendukung ulang-ulang apalagi sebagai dewan kurator Bapak itu. Di rokok detok Bibel Pro na di distrik Toba ko sudero unang pailahamuau. Luar biasa, kami senang dan para preses, ibu bapak preses juga di tempat lain sangat memberikan dukungan untuk peningkatan kemajuan persamian ini adalah institusi pendidikan di HKBP. Nah, hari ini kami mau mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada HH Anggiku yang bersatu padu, bergotong royong untuk mengerjakan pekerjaan ini. Terima kasih kepada pimpinan HKBP, Opuye Porus yang mensupport, sangat mensupport dan mendoakan, dan juga kepada Bapak Kadep, terima kasih Bapak Kadep tadi khotbahnya sungguh luar biasa, memotivasi kami bahwa salah satu wujud kesalehan itu juga bagaimana memberikan diri kita, hati kita, semua yang ada pada kita untuk menopang persamian ini. Jadi mohon doa dari kita semua kiranya pengerjaan gedung asrama bertingkat dan laboratorium yang akan dimulai pada esok boleh berjalan sampai akhirnya dan Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua IKSTB HKBP dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama, Laboratorium Khotbah dan Musik. Untuk saat ini adalah kata sambutan dari tenaga kependidikan, kami serahkan kepada Ibu Sartini dari tenaga kependidikan. Silahkan Ibu. Sudah tidak ada lagi, tinggal Ibu.
Selamat ulang tahun untuk STB HKBP. Hanya Kak Siti yang paling semangat. Sekali lagi, apalagi mahasiswa. Selamat ulang tahun untuk STB HKBP. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah Bapa yang telah masih memberikan kesehatan kepada kita sampai pada saat ini dan dalam keadaan sukacita untuk berada di STB HKBP. Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Marturia, Bapak Harahap. Yang saya hormati juga Ibu Ketua STB HKBP, Ibu Pendeta Dr. Benny Sinaga, dan Bapak juga di sini, dan Ibu Waket 1, Ibu Waket 2, Ibu Waket 3, seluruh Bapak Ibu dosen, dan juga tenaga kependidikan yang sepertinya sudah pergi mengambil tempat masing-masing di lapangan. Karena tinggal saya sendiri perwakilan, dan sepertinya selalu begini. Karena mereka pada kami tenaga kependidikan ini harus di lapangan, jadi masing-masing mengambil pekerjaan. Juga yang saya hormati Ketua IKSTB HKBP, Ibu Bibelfrau Priska Aritonang MSI, juga Ibu Ketua Panitia Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Pokja Bibelfrau, Ibu Bibelfrau Risma Sinaga STHM HUM, dan seluruh Akakku Dison alumni yang saya sangat cintai. Terima kasih atas kedatangannya dan kunjungannya. Ada beberapa mungkin yang tidak saya kenal, tapi melalui perjumpaan ini saya kenal. Juga tadi terlewatkan Abang Preses HKBP Distrik 4 Toba, Bapakku Pendeta Julson Pasaribu, dan juga Akang Nahu Haholongi Bibel Prositi Lam Roma. Lalu semua juga ada adik-adikku alumni di sini, selamat datang. Secara khusus juga untuk mahasiswa baru dan seluruh mahasiswa kami yang ada di sini dan juga yang masih ada di lapangan dan dalam perjalanan. Kalau untuk mahasiswa tingkat 1, mahasiswa baru mungkin ini yang pertama ya. Senang nggak, Dik? Oh, senang. Senang ya pasti gitu. Inilah yang perdana kalian hadapi di STB HKBP. Baik, saya mewakili tenaga kependidikan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-89 tahun untuk alma materku tercinta STB HKBP. Semoga di usia yang ke-89 tahun STB HKBP semakin jaya melahirkan perempuan-perempuan penginjil yang unggul dan misioner yang tangguh, baik yang akan ada di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat nantinya. Dan kami dari tenaga kependidikan mengucapkan secara bersukacita akan tetap mendukung dan bekerja dengan baik sebagai tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Bibelfrau HKBP untuk mendukung kemajuan dan pengembangan STB HKBP yang lebih baik lagi ke depan. Demikian kata sambutan mewakili tenaga kependidikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bibelfrau Sartini Bondar. Untuk kesempatan ini kami panggilkan kata sambutan dari dosen. Kami serahkan kepada Ibu Pendeta Tiar Linda Purba MTH. Kami persilahkan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kadep Marturia, Bapak Pendeta Daniel Harahap, dan juga Bapak Evangelis Togu Hutagao, Ibu Ketua STB HKBP, Wakil 1,
dan juga Wakil 2, kemudian Ketua IKA, dan kemudian Ketua Pembangunan Asrama Ibu Risma Sinaga yang selalu dekat dengan STB, dan juga Dewan Kurator kami Bapak Pendeta Julson Pasaribu, Preses Distrik 42, dan juga Inang Bibel Pro Siti Lamroma Nenggol hampir lupa, dan juga untuk seluruh alumni STB HKBP, Sekolah Bibel Pro dan juga Sekolah Tinggi Bibel Pro, dan juga untuk semua mahasiswa kami yang ada di sini. Kami sangat bangga berada di STB HKBP ini untuk sebagai pengajar. Walaupun di luar sana banyak kelemahan-kelemahan yang disampaikan kepada kami tentang Sekolah Tinggi Bibel Pro, tapi kami di sini selalu berusaha untuk membuat yang terbaik. Siapa yang tidak bangga kalau mahasiswanya itu sudah mantan alumni itu sudah berhasil di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja. Jadi alumninya berhasil, yang bangga itu adalah dosennya. Nah, itu yang yang kita rasakan. Nah, sekarang ada di ulang tahun, di Dies Natalis yang ke-89 ini, ada berita yang sangat menggembirakan, pembangunan asrama dan juga pembangunan laboratorium khotbah, satu lagi musik. Nah, kami berterima kasih untuk semua alumni yang selalu memperhatikan ibu yang sudah melahirkan alumni. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada panitia pembangunan untuk boleh menyelesaikan itu dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada panitia pembangunan dan juga kepada seluruh alumni. Kalau ada sesuatu yang perlu dibantu, Ibu Ketua Pembangunan, kami ada bersama dengan Ketua Pembangunan. Terima kasih untuk khotbah yang sangat bernas pada hari ini di Dies Natalis yang ke-89. Saya sangat menggarisbawahi bahwa salah satu yang harus dimiliki pelayan itu adalah kesalehan. Lalu saya tadi hurimang-rimangi, saya belum orang yang saleh karena saya masih ada kesombongan, apalagi tadi Pak Kadep. Jadi ternyata belum gitu. Jadi firman itu benar-benar masuk menggelitik ke dalam hati. Oh, ternyata saya masih belum apa-apa. Semoga itu, dan sangat berkesan tadi bahwa mahasiswa STB HKBP tidak boleh tamat dari STB kalau tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Itu saya pikir benar-benar tidak hanya khotbah, tapi itu pengajaran untuk seluruh mahasiswa STB. Jadi terima kasih untuk semua yang terjadi hari ini. Kami sangat bersyukur dan kami bangga ada di STB HKBP. Demikian dari saya, semoga juga Ibu Ketua semakin bijaksana di dalam memimpin STB HKBP. Songonima Sianau mewakili Bapak Ibu dosen Mauliate. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Reni Tiarlinda Purba. Untuk kesempatan ini, kata sambutan dari Dewan Kurator kami sampaikan kepada Amang Preses, Amang Pendeta Julson Pasaribu MTH. Kami persilahkan Amang.
ido inang ketua nakingan sana memang parese sinna bahasa niku alo baga bunga na isin. Jadi mau lihat mah ama so inang ate inang buru nenggolan ipilit. Jadi mau lihat mah di tasudi di ibadah nakingan cukup menarik do merdo mula serwaku bahasa namu sironauli bolu arito nangon sangat remaja nami on nazulu di kita no Jawa tapi malo di mana tabar ha malonna imala patanna bolu marsikola boido tabba parbinoto anak pe tabba umur sotung tapikir rupani bolu ngagudang umur ta dang bobe tabba parbinoto tapi ternyata boido dikirem aja sironau dangan ngi boto mar musik pola Aberung sonari nggak cukup maloi mana lasdor aku nakingan ala bui mana di Zulu. Nah hormati amanami kadep marturia amang utagaol bapak dosen terlebih ibu ketua ibu bapak dosen nadong di son nang tenaga pendidik nadong di kampuson akai nang ibel pro nang pensiun nang burutur sudah studi nak kita terlebih pengurus ni karena kita ikatan alumni nang rencana pembangunan pe dota kadong ambil porosa distrik Opat Toba mewakili dua halak alang kanonin na sudi dororok na praktek. Jadi melatih di kesempatan non tentu umur 20 tahun secara waktu itu sudah panjang. Gumajang do umur ni STB sian STT HKBP nang pe mungkin lebih pengaruh do dia KBP nak kepadita sian HKBP pro ada tu si hitar nang makatai umur 20 tahun nunga cukup panjang dan pasti do mengalami akka perubahan akka irama sekolah tinggi Bibil Prowon bolo wingot tahun 2006 satu tahun 2000 sia di SMP na di samping ni sekolah tinggi Bibil Prowon daw marsikola bolo akai Bibil Prowon na Zulu ba nang apa lagurang may makalaki alai malo-malo do maredde nalasar roha diajari Bibil Prowon tiki sekolah minggu iba nalasar roha diajari Bibil Prowon nang tiki remaja nang naposo bulung iba parasati asing ni baga nasida tong do malo laho mangajarhon opisi piarot tadon mungkin rupa tak sudah hita sempurna alai berusaha tampil sempurna itu juga penting akan Bibil Prope itu bahasa urok do unang jangke-jangke ubuk ngabono mar sermon malo mangarahuti asa unang itarik jolman non ubuk na ini kudo rupani na mangihut posdoroha anggo akka bapak dosen ibu dosen na di kampuson nunga memiliki akademik na lumayan bahkan adong dotong na naung ya mengalami akka pelayanan nang di Huria nang dia kalembaga pe sudenai posdoroha dada hulan secara akademik amuna bapak ibu dosen nana yang mengabdikan ilmu tuaka mahasiswa ta alai boy dotong nang secara karakter secara parbinotoan alai posdorohaku lam kompak mahita amu di tengah-tengah ni kependidikan di son laus mungkira lah di sodo amang kadepta memang tenaga dosen pe perlu do mungkin di sada sisi jauh di suku ni bukit tua cocok gon gawe dosen baru di hamu mungkira amang kadep bodora dipikir ni tok ketika yang roh asa yang ditempatkan sebagai dosen itu adalah seorang yang tepat dan diperlukan di sekolah itu. Tersongoni marupani tuaka bapak ibu dosen, dungira tuaka alumni memang mengnabo HP dang mukis warong alumni dang mukis sudi noni sempurna. Saya dong dia kanagale, ala emang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Arong do dung markel warga nang Bibil Proi lamor na binotona. Tiki so markel warga lumayan do. Dung markel warga lamor ma na binotona. Berarti na binotonai moru dung markel warga. Alani keluarga atas ini marpani baik suami terutama.
ala memilih suami dan semudah memilih istri mulai pengalamanku. Ala nagabe istri ni pelayan dan pola ikon ni pilit arong dona rosa diri. Alai memang akka suami ni gawe pelayan jarang dona rosa diri. Gudang doi olah dipilit rupani. Daripada suadong bawa enon. Tarsangoni marupani boyro hubereng huilala doi di piga-piga pelayan aku. Saya mulai merbibel proa una zulu tahun 2000 dia kai PPRS Orabe si Pormina baru tabuna terus dorong ngibel pro di Zuluku nangpe praktek ala memang huilala do macari kok do akka tenaga perempuan bibel pro la homakobasi akka punganina tonga-tonga ni huria ala urok nakingan godang do akka bibel prowi dung mar keluarga gaya moru kemampuanna ipe bodo radikazi noni mang na ditaringot noni tiki di kampus lebih bagus tidak kawin atau tidak menikah kalau memang harus mengurui akka kemampuanna secara kualitas ima zorana mangihut di ulang tahun sadarion do di ulang marsugut tentu akka panitia ikut tarok nga ikon belga tarok nga ikut pirma to dim inna diatan itu hatai wasa udok songoni gari tuiba ngapa reses na iba tonggo si pata dijuluni barang dialog alai dung lewat si aniba asik katana ya karong panitia pe tumarsugo ra perlu do pir tarok nga asa takas dada dangi komuruk so ko namang nak dang boy molo nasaleh dang boy muruk ikut di bagasa kolong do paingoton jadi ipera ala memang kaibel pro anong do akka pergumulan na secara keluarga secara yanakon do mungkin bolu hubayar ngadong do tong memang sangat diperlukan orang tua untuk membantu saudara-saudaranya arong do meng napiga na hubayar songoni dada holan untuk suami dada holan untuk anak konna alai memang diperlu orang tuana doi mana mengurupi akka saudarana ipe takas matong taida piga-piga akka hagaleoni akka masalah na timbul di akka sudi bel poro do kamu nak 500 salak nang penung itu tuh kamu na usia tahun tohonan memikul tanggung jawab na berbeda-beda ada roha bodo tong tabereng pergumulan nasida pergumulan nak kaibel proi urok nak dada holan suami manang anakon alai do nang arong akka dalam tanda kutip naing mengurupi akka anggina do akka iwotona meng nabiga arong doi hubereng di distrik Opat Toba na perpudi sahali di tonga-tonga ni ulaut tasadarion toktong mahita semangat anggo HKBP muluhi dalam baga gotok ketik kenaroon asing ni sentralisasi na mendukung tentu kualitas ni ganup lembaga na penunga semakin dibenahi baik lembaga STB baik lembaga STD baik lembaga STT HKBP selalu terus dibenahi marhite-hite akka pengadaan secara tarok majo akan perlu dibagasak kampusi secara pembangunan fisik nang akka marhite-hite akreditasi pe nunga semakin dibenahi tentu molo semakin cemerlang manang semakin up to date akka pelayanna tentu ruasi pe akan semakin bangga doi mangguar dirina gawe ruas ni HKBP ido panatapaku lam dumeng kedua KWP-on tok ketik kenaroon ala akka lembaga-lembagana nunga semakin dibenahi jala pos doroha diakka hita sudi manangyakon asalam tumajuna HKWP-on tok ketik kenaroon arong dopet hita akan aso pensiun kesempatan garina pensiun pe tong dope makirim arong akan balga jalon nasida apalagi mahita akan aso pensiun toktong ma tadukung secara full sentralisasi HKBP dana pensiun HKBP
manang na dia pe guarna PPJS do takana asing alai pe alat penunjang doi tu ha uliotta tu lam tu lasna rohatta mangula di tonga-tonga ni HKIP Saulak Nari. Selamat ulang tahun tu sekolah tinggi Bibel Pro. Selamat marlas ni roha ma di hamunak kadosen nami na mengajar di tonga-tonga ni STB HKBP on. Horas madita molate ma. Terima kasih kepada Amang Preses, Amang Pendeta Julson Pasaribu MTH. Kesempatan ini adalah kata sambutan dari Ibu Ketua STB HKBP, Ibu Pendeta Dr. Beni Senaga, sekaligus pembukaan semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Kami persilakan. Terpujilah Allah atas kasih setianya, sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Dies Natalis STB HKBP ke-89 di tahun 2023. Yang kekasih dan yang saya hormati Amang Kadep Marturia, Amang Evangelis Dr. Togu Hutagaul, demikian juga Amang Preses Toba, dan bersama dengan Inang Dewan Kurator, Inang Siti Lamroma Borunainggolan. Demikian juga bersama Bapak Kadep, ada Kepala Balitbang dan juga tim dari Biro TIK, Ketua dan pengurus IKA, demikian juga Ibu Ketua dan pengurus pembangunan asrama dan bangunan ruang khotbah dan musik, para alumni yang boleh hadir pada pagi hari ini. Demikian juga yang kekasih dan yang saya hormati Ibu Wakil 1, 2, dan 3, Bapak Ibu dosen, demikian juga tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa kami yang saat ini juga live streaming karena mereka ada di lapangan mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 4 dan sedang kembali perjalanan pulang ke rumah ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube-nya. Ya, demikian juga semua mahasiswa kami yang ada di kampus ini. Shalom untuk kita semuanya. STB HKBP adalah suatu lembaga pendidikan yang ada di bawah HKBP yang berdiri karena sejarah perjalanan misi dalam kekristenan mula-mula di HKBP. Perempuan dididik supaya berpengetahuan dan berwawasan, beriman, dan juga memiliki karakter yang baik, marhayason, dan meningkatkan perekonomian rumah tangga, sehingga lahirlah generasi Batak yang cerdas, martondi, dan berhikmat. Tahun ini, tema Dies Natalis STB HKBP adalah keluarga sebagai pusat misi. Dan pada masa pandemi lalu, gereja disadarkan kekristenan itu ternyata porosnya ada di tengah-tengah keluarga. Dan kita bisa melihat bagaimana keluarga saling menguatkan dan saling menopang di dalam iman, pendidikan, ekonomi pada masa pandemi yang lalu. Keluarga semua saling menginjili. Oleh karena itu, STB HKBP kembali mengingat betapa keluarga itu amatlah penting sebagai pusat misi di masa kini. Jika keluarga diteguhkan dalam misi yang holistik ini, maka generasi yang beriman kepada Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan dari tema ini kita gumuli bersama-sama di kampus ini, dan kita mulai dari keluarga besar Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. STB HKBP dalam tahun yang ke-89 ini memiliki cita-cita membangun asrama, dan ditambah tadi suara dari Opui mengatakan, saya pikir ini bukan hanya menyuarakan tetapi kerinduan kita bersama, laboratorium khotbah dan musik. Hal ini bermula dari keprihatinan di mana setengah mahasiswa STB HKBP tinggal ngekos di luar, sehingga pendidikan corak karakter asrama tidak didapatkan lagi sejak mereka selesai perkuliahan.
Suara ini kita sampaikan ketika tahun 2021 dalam pertemuan alumni di Dies Natalis juga. Ketika itu kita bersharing dan bercerita, dan di tahun 2022 yang lalu begitu diangkat pengurus IKA STB HKBP, maka diingat lagi bagaimana pergumulan ini boleh kita hadapi bersama-sama. Kiranya STB HKBP dapat menjadi sebuah keluarga bersama dengan para alumni yang kami kasihi dan hormati untuk melangkah bersama, bermisi di tengah-tengah dunia ini yang semakin menuntut kualitas para sarjananya, di mana sekarang lulusan Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP dikatakan sarjana agama dalam bidang misiologi. Kiranya boleh lulus memang benar-benar kerinduan bermisi lewat penginjilan, lewat khotbah, musik, dan juga liturgi, boleh kiranya dilahirkan dari STB HKBP ini. Kiranya kita menjadi keluarga besar STB HKBP bersama dosen dan tenaga kependidikan yang saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling menerima, dan setiap hari kita boleh bertumbuh dalam iman, pengetahuan, karakter, dan hikmat. Ibu saat ini berusia 89 tahun, dan terima kasih untuk hadiah hari ini. Yang pertama, khotbah yang sangat mendalam dan martondi. Saya bisa merasakannya dan menggugah hati kita. Terima kasih kepada Amang Kadep. Terima kasih juga kepada para alumni yang menghadiahkan bangunan asrama. Besok kita akan melakukan peletakan batu pertama. Kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada alumni dan STB HKBP ada bersama-sama dengan para alumni. Terima kasih juga sumbangan buku-buku dari Ibu Bibel Pro Tresnaria Situmorang, 23 judul buku tafsiran yang akan disampaikan ke perpustakaan. Demikian juga hadiah dari Perpusnas sebanyak 450 judul untuk dimasukkan ke perpustakaan STB HKBP. Pada bulan yang lalu STB HKBP mengutus Ibu Wakil 1 dan Ibu Kepala Perpustakaan untuk menerima hadiah tersebut. Terima kasih juga kepada Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar melalui para Dewan Kurator juga yang bulan ini akan memberikan sound system di aula ini. Karena katanya sudah berusia kurang lebih 20 tahun, jadi perlu ada sound system yang bagus di aula ini, maka beliau menghadiahkan itu dalam bulan ini akan dikerjakan. And special thanks for our beloved brother, Bapak Klaus Langrok, for your participation and also your hard work to teach the students during this 1 year. Your presence is an honor for us. May God bless you in your journey to the future. Our best regards also for the family. Ya, Bapak selalu berusaha menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Kami hanya bisa berdoa, perjalanan selanjutnya kiranya kita masih boleh bertemu. Moliate godang Bapak. Jika ada hal-hal yang kurang dari STB HKBP selama 1 tahun ini, kami mohon maaf. Oleh karena itu, saya sampaikan profesyat selamat ulang tahun kepada ibu yang menyejarah dan misioner. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dies Natalis tahun ini kita memiliki dosen baru juga, Bapak Pendeta Romeo Sinaga. Ibu Rona semester ini akan mulai mengajar, dan ada yang pindah juga, ada Ibu Yokan Bay yang ke jemaat, demikian juga Ibu Junior Siregar yang ke jemaat. Dalam rasa syukur kita akan banyak mengerjakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam tahun ini. Oleh karena itu, dalam rasa syukur dan ucapan terima kasih, perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2023-2024 resmi untuk dibuka. Harus dengan gong.
Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Beni Sinaga. Untuk saat ini kita akan menerima bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Departemen Martoria, Bapak Pendeta Taruli Harahap. Kami silakan Bapak. Mang Evangelis, Tugu Tagaol, Mang Preses, Kabalitbang, Kepala Birotik, Inang Ketua dan para Ibu Wakil Ketua STB yang terhormat, para dosen, para pegawai, mahasiswi, para alumni Sekolah Tinggi Bibelfro, Ketua Ikatan Alumni, dan Ketua Panitia Pembangunan. Semua Ibu Bapak Saudara-saudari, saya pikir saya nggak panjang-panjang, bimbingan dan arahan tadi sebetulnya adalah khotbah untuk kita semua, termasuk untuk pengkhotbahnya. Saya hanya memberi catatan dan saya juga mohon maaf selalu dalam memberi sambutan saya juga nggak bisa menyampaikan yang rumit-rumit, hanya yang biasa-biasa saja. Juga sekarang, jadi pertama sukacita dan kebanggaan menjadi keluarga STB, menjadi Bibelfro, itu yang mau kami tekankan. Ibu, Bapak juga sebagian ada di sini yang menjadi bagian dari alma mater ini, bersukacitalah dan berbanggalah sebagai bagian dari STB. Berbanggalah, bersukacitalah sebagai Bibelfro. Itu modal kita yang pertama dan utama. Kita harus gembira di sini dan kita bangga ada di sini atau pernah menjadi di sini, kita bangga dan bahagia. Tanpa itu apapun yang kebanggaan pernah lama berinteraksi dengan Sekolah Tinggi Bibelfro, sangat sulit kita melakukan banyak hal. Yang pertama, sebab itu gembiralah di sini. Juga para dosen, gembiralah di sini, berikanlah hatimu di sini. Juga para mahasiswa, semua kita di sini. Dan kami yang di PR Raja juga, hati kami juga ada di sini kok. Yang kedua, kultur belajar dan kultur akademik. Ini adalah sekolah, ini adalah akademi. Mari kita bangun kultur akademik itu, kultur belajar itu. Ini tempat belajar. Di sini di mana nilai-nilai dijunjung. Jadi sekolah itu adalah salah satu tempat di mana nilai-nilai luhur itu dijunjung, di mana ajas diberlakukan, di mana prinsip dijunjung, di mana hal-hal yang benar itu dikatakan. Itulah sekolah. Jadi kalau sebuah sekolah tidak lagi menjunjung nilai, tidak lagi taat ajas, tidak lagi sesuai dekade 9 dasawarsa Sekolah Tinggi Bibelfro. Jadi tahun depan kita berpesta besar 9 dasawarsa Bunda Alma Mater STB ini, supaya kita benar-benar mengingatkan tentang kultur belajar dan kultur akademik ini. Yang ketiga, kami sebagai Kadep Marturia tidak bosan-bosannya mengingatkan kita tentang kebersihan dan keasrian. Kami sangat berharap Sekolah Tinggi Bibelfro ini juga para Bibelfro yang ada sekarang jumlahnya 500 menjadi pelopor utama untuk membuat HKBP benar-benar bersih dan hijau dan asri. Saya puluhan tahun yang lalu ke Sekolah Tinggi Bibelfro ini, di sini ada bunga khasnya, bunga herbra, benar nggak Inang? Pertahankanlah itu, perbanyaklah bunga herbra itu, pupuklah, siramlah, rawatlah. Itulah tanda kita salah satu. Ini sekolah yang asri, ini sekolah yang bersih. Dan dimanapun Bibelfro berada, kami berharap Bibelfro menjadi pelopor utama membuat gereja HKBP bersih 24 jam, Senin sampai Minggu, sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. Bersih, hijau, dan asri. Di sini ada Inang Bibelfro kami di Tangerang Kota, yang membuat altar gereja kami setiap minggu indah itu kan Inang Bibelfro. Nah, saya berharap dimanapun Bibelfro berada, altarnya mesti seindah bunga yang ada di kita sekarang, dimanapun dia berada. Nah, yang keempat, kita hidup di era digital. Karena itu kami berharap Sekolah Tinggi Bibelfro juga mengutamakan teknologi digital.
Harusnya nambah lagi ya, boleh titip ke Opuye Purus besok nambah satu lagi laboratorium komputer. Supaya semua yang tamat dari sekolah tinggi Bible Pro ini melek komputer, melek bahasa program. Karena misi kita ke depan adalah misi di era digital. Kita tidak mungkin bermisi kalau kita tidak kuasai era digital. Nah karena itu mungkin masih tambah lagi satu lagi Inang Ketua, laboratoriumnya masih kurang kalau menurut kami, laboratorium komputer. Semua sekolah tamatan sekolah Bible Pro harus kuasai, lebih baik lagi kalau bisa kuasai bahasa program. Dengan itulah kita menginjili di masa sekarang dan masa depan. Yang kelima, saya berharap para Bible Pro sekolah ini tetap menjadi the singing school, the singing Bible Pro. Nah kebetulan kan ada Bible Pro, calon Bible Pro di dekat kami di kantor Departemen Marturia, si Hana Buru Pasaribu. Kami sangat terhibur karena dia selalu bernyanyi di kantor. Jadi siang-siang dia bernyanyi sendiri, tapi saya ikut menikmati diam-diam di sebelah ruangan. Tetaplah para Bible Pro bernyanyi, bukan sekedar pintar bernyanyi, tapi bernyanyi dari hati, bernyanyi dari kedalaman hati. Itulah kita, itulah kekuatan kita. Dan para teolog mengatakan doksologi, puji-pujian itu adalah salah satu yang membuat gereja-gereja bertahan di bawah rezim komunisme di Uni Soviet dahulu. Kekuatan yang membuat mereka bertahan adalah puji-pujian, nyanyian itu. Nah yang keenam, sesuai dengan tujuan awal pendirian sekolah ini, saya berharap keadilan gender selalu diperjuangkan oleh para Bible Pro. Keadilan gender. Kita belum selesai HKBP dengan keadilan gender. Kalianlah di front paling depan memperjuangkan keadilan gender ini, termasuk keadilan bagi anak-anak. Karena itu studi-studi tentang kesetaraan, keadilan gender itu harusnya menjadi concern dari para calon dan para Bible Pro. Nah yang terakhir, sesuai juga dengan poda tohonan kalian, tadi sudah disampaikan, poda tohonan yang keempat ya. Bible Pro, berikanlah perhatian khusus kepada anak-anak. Berikanlah perhatian khusus kepada anak-anak. Supaya tamat dari sekolah ini, dia bukan hanya tahu, tapi betul-betul terampil untuk melayani anak-anak. Selamat ulang tahun Sekolah Tinggi Bible Pro, Inang Ketua, Wakil Ketua dan semua dosen, semua sivitas akademika. Kita akan berpesta besar tahun depan, menunggu merayakan 9 dekade, 9 dasawarsa Tuhan menyertai sekolah tercinta ini. Horas. Terima kasih kepada Amang Kadep. Waktu ini adalah waktunya kuliah umum. Kami panggilkan kepada Ibu Marudur dan Bapak Togu Hutagaul. Silakan Bapak dan Ibu mengambil tempat ke atas. Untuk mahasiswa boleh maju ke depan supaya lebih dekat. Waktu ini akan kita pakai sampai jam 1 siang, sebelum makan siang. Terima kasih kepada Bapak Kadep dan rombongan. Tuhan memberkati perjalanan Pak.